Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera bagi kita sekalian. Yang saya hormati Pak Jubir, Mas Tesa, dan rekan-rekan jurnalis sekalian yang saya cintai dan saya banggakan. Pada sore hari ini, seperti tadi disampaikan oleh Mas Tesa, kami akan mengumumkan penahanan tersangka dugaan tindak pidana korupsi terkait dengan pengadaan barang dan jasa di lingkungan Badan SAR Nasional tahun anggaran 2012-2018. Tindak pidana korupsi tersebut terkait dengan pengadaan truk angkut personil 4-wheel drive dan rescue carrier vehicle dan atau pengadaan barang jasa lainnya di lingkungan Basarnas tahun anggaran 2012-2018. Pada tahap penyidikan, KPK telah melakukan pemeriksaan terhadap saksi, ahli, kemudian telah melakukan upaya paksa, penggeledahan dan lain-lainnya, baik di rumah, kantor, dan di tempat-tempat tertutup lainnya. Dan kemudian telah kecukupan bukti tercapai, maka kami menetapkan 3 orang tersangka. Yang pertama, Saudara MRB, selaku kuasa pengguna anggaran atau KPA, Cestama Basarnas periode 2009 sampai dengan 2015. Yang kedua, Saudara AJS, selaku pejabat pembuat komitmen atau PPK, Kasubdit Pengawakan dan Perbekalan Direktorat Sarana dan Prasarana Basarnas periode 2013-2014. Dan yang ketiga, Saudara BLW, selaku Direktur CPDLM. Para tersangka selanjutnya dilakukan penahanan untuk jangka waktu 20 hari pertama, terhitung sejak hari ini, hari Selasa tanggal 25 Juni 2024, sampai dengan tanggal 14 Juli 2024. Penahanan dilakukan di Rutan Cabang KPK. Adapun konstruksi perkaranya adalah sebagai berikut. Sekitar November 2013, Basarnas mengajukan usulan rencana kerja anggaran Kementerian dan Lembaga atau RKAKL berdasarkan Renstra Basarnas tahun 2010-2014. Salah satunya adalah pengadaan truk angkut personil 4-wheel drive sebesar 47,6 miliar dan rescue carrier vehicle sebesar 48,7 miliar. Dalam pengajuan pengadaan truk angkut personil 4-wheel drive dan rescue carrier vehicle diawali melalui mekanisme rapat tertutup yang dihadiri oleh Kepala Basarnas dan para pejabat eselon 1 dan 2. Pada sekitar bulan Januari 2014 telah DIPA Basarnas ditetapkan. Saudara MRB selaku KPA memberikan daftar calon pemenang kepada PPK, ya Saudara AJS. Jadi daftar pemenangnya sudah diberikan gitu ya. Padahal lelangnya sendiri belum ini. Karena ya. Dan tim Pokja pengadaan Basarnas atas pekerjaan-pekerjaan pengadaan barang dan jasa tahun 2014 yang akan dilelang. Jadi sudah duluan ditentukannya siapa nanti akan jadi pemenangnya. Termasuk tentunya pekerjaan pengadaan truk angkut personil 4-wheel drive dan rescue carrier vehicle yang akan dimenangkan oleh PT TAP, yaitu perusahaan yang dikuasai dan dikendalikan oleh Saudara WLW, Direktur CP Delima Mandiri. Jadi modusnya adalah ketika DIPA-nya sudah ada, sudah ditentukan, lelangnya belum, tapi sudah ditunjuk perusahaan mana yang akan nanti menjadi pelaksana atau pemenang dari lelang. Kemudian pada bulan Januari 2014, Saudara AJS selaku PPK menyusun HPS pengadaan truk angkut personil 4-wheel drive dan rescue carrier vehicle menggunakan data harga dan spesifikasi yang disusun oleh Saudara RKH yang diketahui merupakan pegawai dari Saudara WLW selaku Direktur CPDLM. Jadi penyusunan HPS yang harusnya itu dia survei sendiri gitu ya, cari ke pasar harganya dan lain-lain, atau cari ke mungkin ATVM kalau ini untuk angkutan ya truk, tapi ini disusunkan sendiri
oleh perusahaan yang telah ditunjuk gitu. Ya tentunya dengan demikian ya semua nanti akan diarahkan kepada perusahaan tersebut. Hal ini tidak sesuai dengan ketentuan Perpres nomor 15 tahun 2010 tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah pasal 66 ayat 7. Penyusunan HPS didasarkan pada data harga pasar setempat yang diperoleh berdasarkan hasil survei menjelang dilaksanakan pengadaan. Tadi seperti yang saya sampaikan, dia bukan berasal dari vendornya itu sendiri, tapi memang panitia lelang itu harus mencari sendiri, survei ke pasar, bagaimana harga di pasar, atau tanya kepada misalkan ATPM dari kendaraan tersebut. Kemudian pada bulan Februari 2014, Saudara WLW, Direktur CPDLM mengikuti lelang pengadaan truk angkut four-wheel drive dan rescue carrier vehicle menggunakan bendera PT TAP dan perusahaan pendamping PT ORM dan PT GIM. Jadi perusahaan pendampingnya juga sudah disiapkan. Jadi lelangnya itu benar-benar memang dari awal sudah dikondisikan, pemenangnya sudah ditunjuk, untuk HPS-nya sudah dibuat sesuai dengan yang dibuat oleh PT yang akan memenangkan itu. Kemudian untuk pendampingnya juga, karena memang untuk lelang tidak satu, ya tidak hanya satu, jadi ini ada 3. Jadi yang pendamping, PT pendampingnya juga sudah disiapkan seperti itu. Pada bulan Maret 2014, tim Pokja Basarnas mengumumkan PT TAP menjadi pemenang dalam pengadaan truk angkut personil four-wheel drive dan rescue carrier vehicle yang diketahui telah terdapat persekongkolan dalam pengadaan tersebut dan terdapat kesamaan IP address peserta, surat dukungan, serta dokumen teknis penawaran dari PT TAP dan perusahaan pendamping PT ORM dan PT GIM. Sekitar bulan Mei 2014, PT TAP menerima pembayaran uang muka pekerjaan truk angkut personel four-wheel drive sebesar 8,5 miliar dan pembayaran uang muka pengadaan rescue carrier vehicle sebesar 8,7 miliar. Bulan Juni 2014, Saudara MRB menerima uang dari Saudara WLW sebesar 2,5 miliar dalam bentuk ATM atas nama WIW. Jadi yang bukan uang cash, sudah diisi dulu, ATM-nya diserahkan gitu ya, seperti itu. Nah, dan slip tarik tunai yang telah ditandatangani oleh Saudara WIW. Jadi slipnya sudah ditarik tunai, sudah ini tinggal dicairkan ya, seperti itu. Saudara MRB menggunakan uang dari Saudara WLW sebesar 2,5 miliar tersebut untuk membeli ikan hias dan belanja kebutuhan pribadi lainnya. Jadi kita sudah susuri bahwa uang yang ada di ATM dan yang ada di slip tadi, slip penarikan yang sudah tinggal mencairkan itu kemudian ditarik dan dibelikan kepada kebutuhan pribadinya termasuk ikan hias. Hal ini tidak sesuai dengan Perpres nomor 54 tahun 2010 tentang pengadaan barang dan jasa. Pasal 6 huruf H, para pihak yang terkait dalam pelaksanaan pengadaan barang jasa harus mematuhi etika, tidak menerima, tidak menawarkan atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat dan berupa apa saja atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa. Seharusnya Saudara MRB tahu bahwa Saudara MLW ini adalah pemenang, gitu ya, pemenang lelang. Dan lelangnya juga tadi direkayasa. Berdasarkan laporan hasil audit perhitungan kerugian keuangan negara oleh BPKP, ditemukan kerugian keuangan negara sebesar 20,4 miliar. Jadi dari 2 pengadaan tersebut, kerugian keuangan negaranya sekitar 20,4 miliar dalam kegiatan pengadaan truk angkut personil four-wheel drive dan rescue carrier vehicle. Atas perbuatan para tersangka disangkakan pasal 2 ayat 1 atau pasal 3 atau pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Demikian yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kembalikan kepada Pak Jubir. Baik, terima kasih banyak Pak Asep. Untuk selanjutnya kami memberikan kesempatan 3 pertanyaan terkait kasus yang penahanan ini. Jadi tidak
keluar dari kasus yang penahanan ini. Nanti selesai itu baru rekan-rekan kita kasih kesempatan untuk kegiatan doorstop. Nah, kita mulai dari Mas Mario dari Metro TV, silakan. Ya, terima kasih atas kesempatan waktunya. Ya, saya ingin menanyakan, ini kan ada salah satu tersangka di sini, MRW ya. Nah, ini kan juga merupakan kepala dari Badan Penanggulangan Bencana PDIP gitu loh. Apakah memang ada kaitannya posisi tersangka ini, misalkan ada konflik kepentingan? Artinya dia bisa saja pakai fasilitas negara di Basarnas ini untuk kepentingan partainya, karena kan sama-sama satu jalur nih, yang satu penanggulangan, satu penanggulangan. Itu pertama pertanyaan saya, apakah KPK sudah melihat itu? Kedua, selain itu kan beliau ini juga seorang komisaris di perusahaan apalah namanya itu. Apakah ada aliran ke perusahaan beliau ini? Nah, selanjutnya pertanyaan saya, 2002 atau 2003 lalu saya justru dari kasus ini yang kerap diperiksa itu mantan Sestama Basarnas dan Dang Arkuni. Itu hampir 6 kali diperiksa. Lalu apa peran beliau dalam kasus ini? Nah, ketiga, berkaca dari kasus Basarnas yang lain, yang sebelumnya KPK melakukan OTT clear, Kabasarnasnya kena, sama di bawahnya ada. Nah, swastanya ada 2. Nah, yang menarik berkaca dari kasus itu adalah ketika ada pengadaan di Basarnas dan itu tercatat lengkap dalam namanya DAKO, buku DAKO, Dana Komando. Ini baru satu pengadaan loh. Bisa dibuka nih dakonya nih, siapa aja pengadaannya, kemana saja. Kalau berkaca dari kasus kemarin, itu tersangkanya 2, pemberinya 2. Di dakonya itu yang lebih besar dari yang interglobal apa itu. Yang ngasih itu lebih banyak, ada yang 20 M loh. Pengadaan perahu karet, pengadaan kantong mayat, pengadaan obat mayat hidup, misalnya mayatnya jadi hidup misalkan. Ya artinya yang kayak gitu di dako itu tercatat jelas loh. Nah, tinggalkan dari kasus yang ada di belakang ini, tinggal dilihat buku dakonya. Setorannya ke siapa saja. Oke, terima kasih. Ya, artinya pertanyaan saya, apakah sudah dicek? Ya, oke. Buku dako terkait pengadaan truk rescue ini. Baik. Oke. Dari Mas Mario ada sekitar 4 pertanyaan ya. Mungkin mau langsung dijawab atau kita tambah satu lagi penanya, tambah satu penanya untuk perkara ini saja. Ini tadi kan disebut sama Pak Asep bahwa para tersangka ini sudah membelanjakan uangnya. Apakah ada indikasi mereka melakukan tindak pidana pencucian uang gitu? Itu aja sih, karena udah banyak kepada Mario. Oke, baik. Jadi untuk sesi ini kita tutup, kita berikan kesempatan ke Pak Asep untuk bisa menjawab. Demikian. Baik, terima kasih rekan-rekan sekalian. Ada 2 pertanyaan. Biasanya kalau yang ini kan juga sudah ada penjelasannya beberapa di yang tadi kami sampaikan. Jadi ada di sana sebagian, itu seperti itu. Yang biasanya nanti yang pertanyaan yang lebih banyak ya di luar perkara yang sedang saat ini kita sampaikan. Baik, dari Mas Mario terkait dengan salah satu tersangka MRB, Kepala Basarnas ini, sampaikan oleh Mas Mario adalah orang partai juga, dan apakah ada kemungkinan dan apakah itu mungkin juga fasilitas, uang dan lain-lainnya mengalir ke partai seperti itu kan ya Mas Mario. Ya tentunya kami di dalam melakukan pemeriksaan atau penyidikan, setiap penyidikan tidak hanya di perkara ini saja, kita juga
tentu akan menggunakan metodologi seperti yang sering saya sampaikan adalah follow the money. Tidak hanya diterapkan di TPPU-nya, tetapi pada saat penanganan perkaranya sendiri itu ya kita gunakan. Jadi uang-uang hasil tindak pidana yang kami kira atau kami duga hasil tindak pidana, kemana saja uang itu mengalir, itu akan kita cari, kita telusuri. Dan siapa saja atau pihak mana saja yang menerima, tentu juga akan kita konfirmasi ya. Jadi kemanapun, apakah itu ke lembaga privat atau ke lembaga yang lain dibelikan misalkan properti dan yang lain-lainnya, dan orang yang terkait akan kita minta keterangan. Jadi sejauh ini tentunya kami juga belum menemukan, dan tentunya kalaupun nanti kami menemukan, tentu siapapun akan kita minta keterangan untuk kita periksa. Kemudian apakah ada aliran dana juga ke perusahaannya, karena Aryo menyampaikan tadi MRB ini juga jadi komisaris ya di perusahaannya. Itu tadi Mas, kita juga akan terus menggali apakah nanti ada aliran ke sana, ya tentunya kalau ada kita juga akan minta keterangan. Kemudian tahun 2002, 2003 apa 2022 nih? 2023 ya, yang diperiksa saudara DA ini berapa kali. Jadi begini, seringkali kita memerlukan keterangan saksi, apalagi saksi itu yang memang kita bisa sebut saksi kunci. Itu orang-orang yang memang mengetahui banyak terkait tindak pidana yang sedang kita lakukan penyidikan. Itu akan kita minta keterangan biasanya berulang-ulang. Kenapa? Karena misalkan rentang 1 hari kita menggali informasi, tidak atau belum seluruhnya informasi yang ada pada saksi tersebut bisa kita gali. Sehingga kita juga memberikan kesempatan untuk pada saksi tersebut untuk kembali dulu. Nah, atau bisa juga di dalam perjalanannya kita memeriksa saksi A misalkan. Kita anggap saksi ini sudah oke, kita sudah memerlukan atau sudah mendapatkan informasi yang kita temukan. Kita kembalikan saksinya ya. Tapi setelah kita memeriksa si D, ternyata ada lagi informasi yang perlu digali dari si A gitu terkait si D ini. Kita pasti akan memanggil kembali. Jadi beberapa orang atau beberapa kali seorang saksi itu dipanggil, itu tentunya terkait dengan seberapa banyak informasi yang akan kita minta atau akan kita gali dari orang tersebut. Dan ada beberapa kali orang tersebut berada dalam misalkan sebuah situasi di mana situasinya berbeda-beda gitu. Sehingga kita akan mengecek satu yang pertama, kemudian mengecek lagi satu kedua, mengecek lagi satu ketiga, seperti itu. Kemudian terkait dengan OTT, ini memang sebetulnya perkara awalnya ini lebih dulu. Tapi kemudian ada OTT, ya kita tangani yang OTT-nya dulu. Karena OTT kan juga kita menangkap orang, kemudian juga menangani, dan kita ada batasan karena kita sudah menahan. Itu sebetulnya ini lebih duluan ya. Betul apa yang disampaikan oleh Mas Mario tadi, ada buku dakonya. Itu juga menjadi salah satu yang kita coba untuk pelajari gitu. Di dalam buku tersebut yang mungkin juga Mas Mario sudah dan rekan-rekan juga dapat informasinya karena kan sudah sidang ya. Sidang yang OTT tersebut itu ada uang masuk, kemudian uang keluar, uang masuk dari beberapa tempat, karena OTT itu kan hanya memotret atau hanya pada satu kejadian saja gitu. Sedangkan kejadian-kejadian sebelumnya itu banyak yang tercatat di tersebut. Nanti tentunya temuan-temuan di dalam persidangan itu ada yang namanya laporan perkembangan penuntutan, gitu ya. Ketika dalam persidangan ditemukan peristiwa pidana lain, khususnya tindak pidana korupsi, dan jaksa ya JPU kita menganggap bahwa memang peristiwanya ada, itu akan dibuatkan laporan perkembangan penuntutan, dan kita akan ekspos di pimpinan, dan kalau memang pimpinan dan forum ekspos menyatakan bahwa itu
layak untuk naik penyidikan, maka itu akan dibuka penyidikan yang baru. Jadi tunggu saja Mas Mario. Kemudian yang terakhir ini terkait dengan TPPU, tentunya selalu ada. TPPU merupakan penanganan perkara terakhir gitu. Jadi yang akan mengcover seluruh perkara pidana. Jadi begini, kalau di perkara tindak pidana korupsi itu masih ada tindak pidana korupsi lainnya yang dilakukan oleh subjek yang sama, ya subjek hukum atau orang yang sama, tentu kita akan menunggu sampai perkara-perkara yang korupsi yang ini juga kita tangani, kita temukan semuanya. Kenapa? Karena TPPU itu akan melingkupi semuanya, semua perkara itu. Karena kalau misalkan sekarang perkara yang A sudah ada TPPU-nya, perkara yang B sudah, nanti kemudian dibuat lagi TPPU-nya. Itu di persidangan juga tentunya akan memerlukan waktu yang lama dan tidak efektif seperti itu. Jadi TPPU pada umumnya atau kita lakukan setelah semua perkara itu, perkara yang dihadapi oleh orang yang sama, itu semuanya kita tangani. Baru yang terakhir kita TPPU. Terkait dengan yang ini, ya kemungkinan selalu ada. Nanti pada saatnya kita akan sampaikan. Itu mungkin yang bisa disampaikan. Baik. Mas Tesa, terima kasih. Terima kasih banyak Pak Asep. Rekan sekalian, untuk sesi tanya jawab di perkara ini kita sudahi. Kita berikan kesempatan untuk para tersangka bisa nunggu di ruang sana, Pak. Ya.